Halo orang-orang sukses yang hobinya rebahan sambil nontonin alur cerita film. Terima kasih karena sudah klik video ini. Kali ini Underland Movie akan mengisahkan alur cerita film dari The Great War yang dirilis pada tahun 2019. Film ini mengisahkan tentang perjuangan satu unit kecil tentara Amerika Serikat melawan pasukan Jerman di hari-hari terakhir dari Perang Besar. Ketika gencatan senjata pada Perang Dunia Pertama sudah dekat, namun untuk alasan geopolitik, sekelompok kecil tentara Amerika Serikat dikirim di belakang garis musuh untuk menyelamatkan peleton yang hilang. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Langsung saja kita masuk ke alur cerita filmnya. Perang Dunia Pertama dikenal sebagai The Great War, konflik global yang berawal di Eropa dan berlangsung dari 28 Juli 1914 hingga 11 November 1918. Pukul 11 pagi pada 11 November 1918, 11 jam di hari ke-11 dan bulan ke-11, gencatan senjata dengan Jerman dilakukan. Selama jam-jam terakhir antara penandatanganan kesepakatan gencatan senjata hingga itu diberlakukan, pasukan musuh di barisan barat mulai mundur dari posisi mereka. Namun pertempuran terus berlanjut di sepanjang wilayah baris depan karena pimpinan perang ingin memperoleh wilayah sebelum perang berakhir. Kisah akan berfokus ke seorang kapten pasukan Amerika Serikat bernama Will yang masih trauma dan sedih atas pertempuran-pertempuran yang sudah dilaluinya sebelumnya. Will telah kehilangan sahabat-sahabat seperjuangannya di pertempuran-pertempuran sebelumnya. Namun masih dalam trauma dan kesedihannya, Will tetap beranjak bergabung dengan pasukannya karena pertempuran melawan Jerman saat itu akan segera dimulai. Pertempuran itu berlangsung di hutan Argonne pada 8 November 1918. Namun sebelum bertempur, Will menemui sahabatnya yaitu Kapten Robert dan bertanya dukungan apa yang dimiliki pasukan Jerman. Kapten Robert berkata Jerman memiliki 3 senjata mesin dan sebuah mortar. Kapten Robert memberitahu strategi yang harus dilakukan oleh Will, yaitu menyerang parit pertahanan Jerman dengan granat dan terus mendesak pertahanan Jerman. Setelah itu Will menemui pasukannya yang sudah siap untuk bertempur, dan mereka pun segera bertempur. Namun dalam pertempuran itu, Will malah ketakutan karena traumanya terus menghantuinya. Melihat itu, seorang prajurit berkulit hitam menghampiri dan menampar Will yang mencoba lari dari medan pertempuran. Ketika sadar dari pingsannya setelah dibogem oleh prajurit kulit hitam itu, Will melihat prajurit kulit hitam itu sudah tewas tertembak. Will terus berlari dari tembakan-tembakan para tentara Jerman dan kembali bersembunyi di parit pertahanan bersama anak buahnya. Will memerintahkan anak buahnya untuk melempar granat secara bersamaan. Kemudian mereka menerobos masuk ke parit pertahanan musuh. Setelah berhasil masuk ke parit pertahanan Jerman, mereka terus menyerang para tentara Jerman di parit pertahanan. Dan alhasil para prajurit Amerika di atas medan pertempuran juga berhasil maju dan menghabisi para tentara Jerman. Namun setelah itu, Will kembali dihantui oleh rasa traumanya ketika dia melihat banyak sekali tentara yang tewas di sana, termasuk sahabatnya yaitu Kapten Robert. Di Chaumont, Prancis 9 November 1918, sang kolonel mendapat laporan bahwa pasukan Will telah berhasil menembus baris depan pertahanan Jerman di Argonne.
Namun sang kolonel tidak mendapatkan kabar keberadaan Resimen 365 yang merupakan unit dari prajurit kulit hitam. Kolonel bergegas menemui sang jenderal dan memberitahukan kabar tersebut. Setelah mendengar semuanya, jenderal memberi perintah untuk mencari dan menyelamatkan para prajurit dari Resimen 365 yang hilang tersebut dan membawa mereka kembali dalam keadaan hidup atau mati. Well, alive or dead, these boys have... What we're gonna do is we're gonna find them. Kapten Will ditugaskan untuk mencari dan membawa kembali para prajurit dari Resimen 365. Namun Kapten Will merasa keberatan dan mengatakan kalau anak buahnya tidak akur dengan orang-orang kulit hitam. Tetapi karena tugas itu adalah perintah dari sang jenderal, Will terpaksa menerima tugas itu. Setelah itu Will mendatangi markas pengirim kabar dan mencari seorang prajurit kulit hitam yang bernama Ken. Mengetahui kalau Kapten Will ditugaskan untuk mencari unit prajurit kulit hitam yang hilang, sang kapten dari peleton itu berkata kepada Kapten Will kalau orang-orang kulit hitam sebenarnya tidak ada manfaatnya dan hanya bisa membuat masalah. Dia juga berkata kepada Kapten Will seharusnya mereka tidak usah mencari para prajurit dari Resimen 365 itu, karena para prajurit orang kulit hitam itu hanya dianggap menjadi beban. Salah satu petugas pengirim kabar yang merupakan orang kulit hitam di sana mendengar langsung perkataan itu. Tidak lama kemudian prajurit Ken datang dan Ken dipindah tugaskan dengan Kapten Will. Are you just gonna stand there, boy, or what? Private John A. Kane reporting as ordered. Captain? Thank you. I'll take it from here. Dengan membawa beberapa prajurit, misi untuk mencari dan menyelamatkan unit Resimen 365 pun dijalankan. Dalam perjalanan, dua orang anak buah Kapten Will terus-menerus membuli Ken yang berkulit hitam. Mereka berkata kalau orang-orang kulit hitam hanyalah orang-orang bodoh. Yeah, I didn't join the army to go on some spook rescue mission. Rescue some dumb louts that got lost behind enemy lines. Sergeant, you want me to shut the man up, sir? Tidak lama kemudian mereka berjumpa dengan stasiun pengobatan Palang Merah yang sedang merawat para prajurit yang terluka. Tidak hanya para tentara Amerika, para tentara Jerman juga dirawat di sana karena semua orang setara di mata Palang Merah. Kemudian Kapten Will memberitahu tujuan perjalanan mereka kepada salah satu petugas medis di sana. Mendengar itu, si perawat langsung mengantarkan Kapten Will bertemu dengan salah satu prajurit kulit hitam yang terluka yang berasal dari unit Resimen 365. Ken langsung bertanya kepada prajurit kulit hitam itu di mana keberadaan unit Resimen 365. Mereka mendapat informasi keberadaan unit Resimen 365 yang sedang mereka cari dari prajurit kulit hitam itu. They're held up on the hill. It's a large hill. It's good. Good job. Private. Be safe. Thanks, brother. Setelah itu mereka kembali melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan mereka menemukan sebuah rumah yang diduga tidak berpenghuni. Tetapi ketika mereka akan mendekati rumah itu, tiba-tiba beruntung unit Resimen 33 yang dipimpin oleh Jenderal Russell tiba di sana. Ternyata unit Resimen 33 memang sedang mencari beberapa prajurit Jerman yang berhasil lolos dan bersembunyi itu. Dan pasukan Kapten Will telah membuat mereka berhasil menemukan para tentara Jerman itu. Kapten Will bertanya tentang keberadaan unit Resimen 365 kepada Jenderal Russell. Kemudian Jenderal Russell mengajak mereka ke markasnya dan memberitahu kalau lokasi yang akan mereka tuju sangat beresiko karena area di sana sudah dikepung oleh pasukan Jerman. Jenderal Russell berkata kepada Kapten Will lebih baik tidak usah mempertaruhkan nyawa untuk menyelamatkan para prajurit kulit hitam itu karena perang akan berakhir. Namun Kapten Will tetap akan melaksanakan tugasnya. Captain, I don't know what you're doing, but good luck. Thanks for the map. Di tempat lain, kolonel melaporkan kepada sang jenderal kalau Jerman sudah menandatangani kesepakatan gencatan senjata yang akan diberlakukan pada 11 November jam 11 pagi. Kesepakatan itu dibuat untuk mengakhiri peperangan. Namun pimpinan komando Perancis meminta agar Amerika terus mendesak Jerman hingga menit-menit akhir. So the French are looking for more territory. It would appear that way, sir. Tell the commanders there'll be no let up on the orders. It'll be done, sir. Di tempat lain, ketika sedang bermalam di sebuah tempat, Sersan Tom bertanya kepada Kapten Will mengapa mereka ditugaskan untuk menyelamatkan unit prajurit kulit hitam di penghujung perang.
Kapten Will pun menjawab. Kapten Robert, teman satu angkatannya, pernah berkata kalau warna kulit tidak menentukan kepribadian seseorang. Unit prajurit kulit hitam itu adalah para prajurit pemberani yang juga layak untuk diselamatkan. Suppose it doesn't. Move out at dawn. Nice, sir. Dua prajurit songong sebelumnya terus saja membuli Ken. Namun salah seorang prajurit membela Ken dan berkata kepada mereka kalau setiap orang berhak untuk dihormati. Kemudian dia menghampiri prajurit Ken dan bertanya apa yang sedang Ken lakukan. Ken menjawab dia sedang menulis surat sesering mungkin untuk ibunya. Padahal Ken tahu ibunya tidak bisa membaca. Tapi kedatangan surat Ken adalah tanda kalau Ken masih hidup. Ken juga berkata kalau sebenarnya ibunya tidak ingin dia terlibat dalam peperangan orang kulit putih. Tetapi Ken memutuskan untuk ikut berperang bersama orang kulit putih karena dia berharap jika orang kulit putih melihat orang kulit hitam berjuang untuk kebebasan orang kulit putih, orang kulit hitam pantas untuk dihargai. Keesokan harinya ketika mereka melanjutkan perjalanan, mereka bertemu dengan beberapa prajurit Jerman yang sudah tewas. Salah satu anak buah Kapten Will mencoba melihat kondisi prajurit Jerman yang tewas. Namun hal tidak terduga terjadi. Bom itu membuat dua prajurit tewas dan Ken malah disalahkan. Karena menurut mereka, jika mereka tidak pergi mencari unit prajurit kulit hitam, mereka tidak akan mengalami hal itu. Insiden itu membuat Kapten Will berbicara terus terang kepada semua anak buahnya kalau dirinya mempunyai trauma masa lalu yang menjadikan dirinya seperti seorang pengecut. Kapten Will berkata di pertempuran sebelumnya dia telah diselamatkan oleh prajurit kulit hitam. Karena itu dia menegaskan bahwa dalam perang tidak ada perbedaan. Orang kulit hitam ataupun orang kulit putih, mereka semua adalah prajurit Amerika Serikat. If you want to leave, leave. I'm staying. Bury your buddies before you go. Ketika menguburkan jasad prajurit yang tewas sebelumnya, mendengar perkataan Kapten Will, anak buah Kapten Will mencoba memperbaiki hubungannya dengan Ken. Dia membantu Ken menguburkan jasad temannya yang telah tewas. Masa-masa akhir gencatan senjata akan segera dimulai. Akhirnya Kapten Will berhasil bertemu dengan unit Resimen 365. Ketika bertemu dengan sersan dari Resimen 365, Kapten Will berkata dia ditugaskan untuk menjemput mereka kembali ke garis aman. Namun sang sersan malah meminta agar Kapten Will sebaiknya kembali ke zona aman, karena sebentar lagi wilayah tersebut akan dikepung oleh pasukan Jerman dan mereka akan mempertahankan wilayah itu hingga perang berakhir. We will hold this hill, and we will not be abandoning them. Tetapi Kapten Will memutuskan tidak akan kembali tanpa membawa unit Resimen 365. Kapten Will tetap akan menyelesaikan tugasnya, yaitu membawa pulang unit Resimen 365 hidup atau mati, dan akan ikut bertempur mempertahankan wilayah itu. Dan saat itu Ken berkata kepada mereka semua kalau di tanah air warna kulit memisahkan mereka, tetapi di tempat itu mereka semua adalah saudara. Mendengar itu, semua prajurit kulit putih pun tersentuh, dan akhirnya prajurit kulit putih dan prajurit kulit hitam bersatu dan tidak ada perbedaan lagi di antara mereka. You are all my brothers. We're all one. Hell, couldn't make it back alone anyway. Setelah itu mereka bersama-sama mengatur strategi untuk menghadapi pasukan Jerman yang akan datang. Mereka menggali lubang-lubang pertahanan dan mempersiapkan persenjataan. Ketika sedang menunggu kedatangan pasukan Jerman, sang sersan melapor kalau pasukan Jerman datang dengan membawa bendera putih. Pasukan Jerman ingin berdamai dan ingin berbicara dengan Kapten Will. Dalam pembicaraan mereka, Jerman meminta Kapten Will serta pasukannya untuk menyerah saja, karena Jerman merasa jumlah pasukannya lebih unggul. Namun Kapten Will menolak dan tetap akan melanjutkan pertempuran. There's no hope to survive and be attacked. I think we're gonna stay. Setelah itu, Kapten Will serta pasukannya kembali menunggu kedatangan pasukan Jerman. Dan tidak lama kemudian, pasukan Jerman tiba di sana dan pertempuran pun dimulai. Here they come!
Di tengah pertempuran, pasukan Amerika memutuskan bergerak mundur karena jumlah pasukan Jerman lebih unggul. Namun ketika bergerak mundur, Sersan Tom tertembak dan tewas di sana. Pasukan Jerman terus menyerang mereka dengan jumlah yang sangat banyak, dan saat itu Kapten Will sempat tertembak. Ketika sudah berada di garis pertahanan dan dalam kondisi yang terluka, Kapten Will memberi strategi penyerangan terakhir kepada anak buahnya. Setelah itu mereka bergerak menyerang pasukan Jerman bersama-sama. Mereka berhasil mempertahankan wilayah itu hingga pukul 11 pagi, tepat ketika gencatan senjata diberlakukan. Namun Kapten Will yang sudah terluka parah tidak mampu lagi untuk bertahan dan tewas ketika perang sudah berakhir. Gimana filmnya, seru dan menyentuh jiwa kan? Pokoknya pantengin terus channel ini karena akan ada banyak sekali film tembak-tembakan yang akan saya ceritakan ke kalian. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini, jangan pernah membeda-bedakan warna kulit karena apapun warnanya rasanya sama saja. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.